Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau memberikan informasi dan pelajaran kepada kalian semua tentang penyebab akuarium kalian bocor atau retak, lalu cara mengatasinya seperti apa ya guys. Oke guys, jadi sedikit cerita ya. Di sini akuarium gua nih yang udah lama, ukuran panjangnya 60 cm, lebar 40 cm, tinggi 40 cm, tiba-tiba mengalami pecah kacanya ya guys. Jadi gua udah pecah pertama kali di bagian sisi belakangnya ya. Di bagian sisi belakang akuarium punya gua nih yang ini udah pecah, terus gua tambal ya, alhamdulillah bisa. Terus kejadiannya semalam tiba-tiba ambruk total nih airnya, akuariumnya pecah, terus tiba-tiba air langsung surut ya guys. Nah itu bocor guys di bagian bawah akuariumnya ya, di bagian dasar akuarium. Nah itu dia bocornya itu di tengah-tengah, dari ujung ke ujung guys. Jadi itu panjang banget guys pecahan akuariumnya. Nah nih guys, gua kasih tahu ya penyebab kenapa akuarium bisa pecah. Nah guys, jadi buat kalian semua nih gua kasih tahu ya penyebabnya. Yang pertama, kenapa akuarium bisa pecah, karena di sini over nih ya, bebannya over. Di sini gua pakai pasir Malang, terus pakai bebatuan. Nah otomatis kan namanya akuarium kan dia dari kaca, terus dia nggak kuat nahan air karena air saking padatnya, terus ditambah dengan yang namanya pasir sama bebatuan. Kalau dia kena air dia beratnya lebih berat banget ya. Kayak misalkan ya, contoh berat bersih pasir Malang yang gue taruh di akuarium ini sekitar 8 kilo. Nah kalau misalkan udah kena air, otomatis pasir itu lebih berat guys. Nah makanya nih penyebab akuarium bisa jebol itu pecah karena oversize kayak gini ya. Untuk kalian semua, kalau misalkan kalian mau bikin tema aquascape, disarankan untuk kaca akuarium dasarnya itu dia lebih tebal ya, misalkan 8 mili atau 10 mili. Kalau untuk aquascape gua saranin jangan pernah pakai kaca dasar yang 5 mili. Ini contohnya nih guys, pecah, ambruk. Padahal sisi sampingnya ini dia 5 mili. Tapi yang kena itu otomatis kalau misalkan nahan beban itu bagian belakang akuarium sama di dasar akuarium guys, itu nggak kuat. Nah buat kalian semua yang pengen bikin konsep aquascape bebatuan untuk ikan hias kalian, gue saranin untuk pemilihan akuariumnya itu bagian dasar akuariumnya, ukuran kacanya itu ketebalannya 8 mili ya minimal. Oke guys, penyebab yang pertama, akuarium gue ini oversize karena airnya penuh, terus ditambah beban berat isi pasir akuarium, terus bebatuannya juga guys, jadi otomatis lebih berat guys. Terus penyebab yang kedua yaitu kaca akuarium gue ini udah tepok guys. Jadi kaca akuarium gue ini udah lama banget, jadi udah nggak layak banget ya namanya kaca. Terus nggak kuat namanya nahan air di dalam ini akuarium, otomatis dia akan nggak kuat, bawahnya tiba-tiba langsung retak dan pecah guys tanpa kita sadari ya. Nah guys, jadi buat kalian semua, kalau akuarium kalian udah lama, kalian harus dicek juga ya kualitasnya masih kuat atau tidak. Kalau misalkan udah nggak kuat, alangkah baiknya sih kalian ganti aja kaca bagian dasar dan kaca bagian belakangnya guys. Nah untuk kaca yang paling rawan sih itu doang ya, kaca bagian dasar dan kaca bagian belakang akuarium. Terus penyebab yang ketiga, kenapa akuarium tiba-tiba bisa pecah.
karena ketebalan kacanya itu nggak maksimal ya. Jadi sesuai dengan pendapat gue yang pertama, namanya kapasitas air dalam akuarium itu kan udah berat, terus tiba-tiba dia nggak kuat buat nampung kacanya saking tipisnya, terus tiba-tiba langsung retak kecil, lama-lama membesar guys. Nah jadi penyebab yang ketiga ini, kalian sebelum untuk memberikan konsep-konsep kayak aquascape untuk ikan lohan atau ikan hias, kalian diusahakan kaca bagian dasarnya itu 8 mili. Kenapa harus 8 mili? Biar dia itu kuat menahan namanya apa nih, beratnya tenaga air di dalam akuarium. Terus kedua, menahan beratnya aksesoris kayak pasir sama bebatuan guys. Nah guys, jadi menurut gua sih yang paling fatal ya tiga dari itu ya, tiga penyebabnya. Yang pertama oversize keberatan ya, keberatan aksesoris sama airnya terlalu penuh. Terus yang kedua, kaca akuariumnya itu udah lumayan lama, udah tepok, nggak kuat lagi buat nahan beratnya air. Yang ketiga, kaca akuariumnya itu terlalu tipis untuk bagian dasar akuarium dan kaca bagian belakang akuarium. Nah itu dia guys, tiga penyebab paling fatal untuk tiba-tiba akuarium kalian itu langsung bocor, rembes, dan pecah guys. Itu dia guys penyebab yang paling rentan. Nah penyebab lainnya itu cuma satu nih guys, penyebab ringannya ya, kenapa tiba-tiba air rembes atau bocor dari pinggir-pinggir akuarium. Nah itu dia penyebabnya, kenapa tiba-tiba akuarium kalian itu dari sisi pinggirnya itu ngeluarin air yang rembes. Nah penyebabnya itu adalah karena lem di bagian pinggir-pinggir akuarium udah lama nggak kuat untuk apa, menahan air, jadi dia rembes di pinggir-pinggirnya guys. Nah solusi untuk akuarium yang bocor di pinggir-pinggirnya mah itu gampang banget ya. Jadi kalian tinggal kuras air akuariumnya, terus kalian lem ulang aja guys. Akuariumnya jadi seperti baru, kuat kok. Yang penting nggak ada keretakan dan kebocoran guys. Nah kalau misalkan udah retak dari ujung ke ujung itu udah susah banget ya. Jadi harus penggantian kaca atau kalian beli kaca akuarium baru lagi. Nah tadi udah gue jelasin ya penyebab kaca akuarium tiba-tiba pecah. Terus sekarang gue mau ngejelasin cara mengatasi akuarium kalian yang udah pecah. Terus gimana sih solusinya? Nah guys, di sini gue kasih tips ya. Kalau misalkan kalian mau memperbaiki akuarium kalian yang pecah, itu sangat rentan banget guys. Contohnya ya, gue ngeliat artikel katanya ngelem akuarium lagi aja tuh bekas pecahannya ya, garisnya itu. Nah gue udah lem, terus udah gue kasih no drop, udah gue plester juga guys pakai semen, otomatis ya sendiri ya masih rembes guys. Jadi gue nggak nyaranin banget nih kalau kalian lihat artikel untuk cara mengatasi akuarium yang yang bocor. Untuk cara mengatasinya tinggal dilem doang terus dikasih no drop, selesai. Itu hoax guys. Nah cara mengatasinya itu ada dua guys menurut gua ya. Nah yang pertama itu cara mengatasi akuarium kalian yang udah rusak. Yang pertama untuk penambalan kaca akuarium. Ini worth it banget ya. Jadi kan misalkan nih retaknya di bagian dasar. Di bagian dasar akuarium tersebut yang retak ditimpa lagi pakai kaca baru, terus dilem. Nah itu tahan beberapa saat, paling beberapa bulan doang guys, antara 3-5 bulan. Kalau misalkan kalian nggak ada uang, bisa tuh pakai cara tersebut. Jadi kalian cuman kasih kaca sesuai dengan ukurannya, terus kalian lem, kasih no drop, selesai guys. Nah tapi untuk ketahanannya nggak begitu lama ya,
Cuman 3 bulan sampai 5 bulan doang guys kalau dikasih tambal kaca lagi. Nah, solusi yang kedua, jadi kalau kalian kaca akuariumnya pecah, alangkah baiknya sih gua saranin nih guys, worth it banget ya, mending kalian ganti akuarium aja guys, daripada kalian harus ngeluarin duit banyak terus buang-buang waktu juga. Gua saranin untuk beli akuarium baru aja. Akuarium baru juga murah kok, sekitar harganya 140.000, 150.000, 160.000. Jadi harganya sekitar 200.000 kurang untuk ukuran yang 60 cm, 70 cm atau 80 cm. Itu harganya di bawah 200.000. Nah, gua saranin daripada kalian ribet-ribet benerin namanya akuarium pecah sampai pusing terus buang-buang waktu, tangan kalian sampai berdarah kayak gua nih contohnya nih, kebeset-beset, mendingan kalian beli akuarium baru aja guys. Nah, gua sih saranin buat kalian kalau misalkan kaca bagian dasar akuarium udah pecah, alangkah baiknya kalian ganti baru aja ya akuariumnya. Jangan kalian perlahan-lahan dikasih lem silen terus ditambal kaca, dikasih no drop. Itu emang worth it cuman beberapa saat doang, nanti sisanya bocor lagi guys. Jadi kasihan kalian juga ya, udah buang-buang waktu lama-lama ngabisin biaya, tiba-tiba akuariumnya bocor lagi. Oke guys, jadi sekian dari penjelasan gua tentang penyebab akuarium pecah dan cara mengatasinya seperti apa. Kalau misalkan pendapat gue ini bermanfaat buat kalian semua, gue minta like-nya di bawah dan jangan lupa di subscribe. Kalau kalian kurang setuju dengan pendapat gue, kalian dislike aja nggak apa-apa, kalian komentar. Oke guys, jadi sekian dari gue, Jimmy Saputra. See you next time and bye bye. Thank you guys. That means you're extra, extra.